Halo teman-teman, apakah kalian merasa laporan yayasan kalian sudah benar? Atau apakah sudah sesuai dengan prosedur yang tepat? Jika masih bingung, tenang, kalian dapat menyimak penjelasan berikut ini. Apa itu yayasan? Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan merupakan suatu entitas nirlaba yang tujuan utamanya tidak berorientasi pada keuntungan moneter. Untuk mencapai tujuannya, yayasan menerima sumber daya dari sumbangan anggota atau bantuan dana dari para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain, sehingga dibutuhkan pencatatan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur dan mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan dana. Lalu, apa hubungannya dengan PSAK nomor 45? Dalam mengelola dana yang diterimanya, yayasan nirlaba membutuhkan standar akuntansi yang tepat untuk pedoman melaksanakan pencatatan dan pelaporan, yakni PSAK nomor 45. PSAK nomor 45 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang khusus untuk menyediakan informasi yang relevan dan memiliki daya banding tinggi guna memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. PSAK ini mengatur pelaporan organisasi nirlaba mengenai pengakuan, penyajian, dan pengungkapan mengikuti standar akuntansi. Output dari proses akuntansi oleh yayasan adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi berguna untuk pengambilan keputusan, baik pihak eksternal maupun internal. Ada 4 jenis laporan keuangan yayasan berdasarkan PSAK nomor 45. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan, bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi pada neraca ini dapat membantu para donatur, pengurus yayasan, kreditur, dan pihak lain untuk menilai kemampuan yayasan dalam menyediakan jasa secara kontinu, serta menunjukkan tingkat likuiditas dan fleksibilitas keuangan yayasan. Kedua, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Laporan aktivitas bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode akuntansi terhadap saldo dan sifat aktiva bersih. Selain itu, laporan ini juga berguna untuk menganalisis hubungan antar transaksi dan perencanaan penggunaan sumber daya untuk kegiatan operasional yayasan di masa depan. Dengan begitu, laporan ini dapat membantu para pengguna laporan keuangan yayasan dalam mengevaluasi kinerja yayasan dan bagaimana pertanggungjawabannya. Ketiga, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Laporan arus kas yayasan disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK nomor 2, yang mana diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, sehingga berguna dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan yayasan. Agar keputusan yang diambil oleh berbagai pihak tepat, laporan keuangan yang disusun harus terjamin keandalannya, sehingga diperlukan edukasi dalam penyusunan laporan keuangan, juga untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, komparabilitas, serta kesesuaian antara laporan keuangan dengan PSAK nomor 45. Ini adalah tampilan dari sheet daftar akun. Dalam sheet daftar akun terdapat kode, nama akun, pos, serta saldo awal, debit, dan kredit. Pada nama akun terdiri atas aktiva, kewajiban, aktiva bersih, pendapatan, dan biaya atau beban. Saldo awal diisikan pada akun-akun aktiva, kewajiban,
dan aktiva bersih. Dalam contoh, terdapat saldo kas dan setara kas sejumlah 23.381.700 berasal dari saldo akhir periode sebelumnya atau bulan sebelumnya. Pada bagian bawah terdapat balance. Jika balance antara debit dan kredit berjumlah sama, maka sudah benar. Langkah selanjutnya adalah menginput transaksi pada jurnal umum, terdiri dari tanggal, nomor bukti, kode akun, nama akun, batasan, debit, kredit, dan keterangan. Batasan terdiri dari tidak terikat, artinya sumber daya yang penggunanya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Terikat sementara artinya sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhnya keadaan tertentu. Terikat permanen artinya sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Batasan diisikan pada akun-akun pendapatan dan beban atau biaya. Contoh transaksi pada tanggal 2 Juli 2020, yayasan menerima sumbangan sebesar 200.000, maka akan menginput tanggal 2 Juli 2020, menginput akun-akun yang akan mempengaruhi transaksi, yaitu mendebit kas dan setara kas, dan mengkredit pendapatan sumbangan sebesar debit 200.000 dan kredit 200.000, lalu mengisi batasan pada pendapatan sumbangan. Dalam transaksi ini tidak terikat. Selanjutnya adalah contoh transaksi beban atau biaya. Pada tanggal 30 Juli 2020, yayasan melakukan pembelian bahan pembuatan sate sebesar 170.000, maka akan menginput tanggal 30 Juli 2020, menginput akun-akun yang mempengaruhi transaksi, yaitu mendebit biaya konsumsi dan mengkredit kas dan setara kas sebesar 170.000 debit dan 170.000 kredit. Menginput batasan pada biaya konsumsi dalam transaksi ini adalah tidak terikat. Setelah kita melakukan jurnal umum, selanjutnya kita menyusun laporan keuangan yayasan yang akan dilaporkan pada pihak eksternal. Laporan keuangan yayasan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang laporan aktivitas. Dalam laporan ini ada 2 komponen penting yang akan kita susun, yaitu pendapatan dan biaya. Fungsi disusunnya laporan ini untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh yayasan pada periode tertentu. Untuk yayasan sendiri terdapat 2 kategori yang dicatat, yaitu perubahan aktiva bersih tidak terikat dan terkait sementara. Kita hitung terlebih dahulu pendapatan dan penghasilan yang tidak terkait dari jurnal yang telah kita buat sebelumnya. Terdapat 11 juta sekian berasal dari pendapatan sumbangan. Setelah itu kita masukkan biaya pengeluaran tidak terikat sebagai pengurang. Kita input biaya gaji, biaya stationery dan fotokopi, biaya listrik, air, gas, dan telepon, biaya konsumsi, biaya lain-lain, biaya kebutuhan anak-anak, dan hasilnya sebesar 12 juta sekian. Kemudian kita hitung selisih antara pendapatan dan biaya didapat minus 1 juta sekian, yang artinya pengeluaran pada bulan Juli lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Kemudian kita bandingkan dengan aktiva bersih tidak terikat awal bulan Juli sebesar 23 juta sekian, dan didapat aktiva bersih tidak terikat akhir Juli sebesar 22 juta sekian. Langkah selanjutnya kita menghitung pendapatan dan penghasilan terikat sementara. Sama halnya seperti tadi, kita cek melalui jurnal umum dan didapat pendapatan sumbangan sebesar 4 juta sekian dan tidak ada biaya yang keluar. Sehingga didapat aktiva bersih terikat sementara akhir Juli sebesar 4 juta sekian, kemudian kita jumlah antara aktiva terkait dan tidak terikat didapatkan total aktiva bersih sebesar 26 juta sekian. Laporan kedua yang akan kita susun adalah laporan
laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yayasan memiliki format laporan seperti laporan posisi keuangan pada umumnya, yaitu aset, kewajiban, dan aset bersih. Pertama yang akan kita sajikan adalah bagian aset. Aset terdiri dari dua bagian, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang sangat likuid yang dimiliki oleh yayasan, sedangkan aset tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh yayasan. Dari jurnal umum bisa kita catat beberapa jurnal yang berpengaruh terhadap jumlah aset yayasan seperti aset kas lancar terdapat kas dan setara kas sebesar 22 juta sekian, inventaris sebesar 270.000, dan persediaan barang 3 juta sekian, sedangkan aset tetap terdapat peralatan sebesar 500.000, kemudian dijumlah dan menghasilkan total aset 26 juta sekian. Kemudian, untuk kewajiban, yayasan tidak memiliki hutang maupun pinjaman bank sehingga kita isi 0. Dan untuk aset bersih, kita sajikan sebesar aset tidak terikat dan sementara yang sudah kita hitung pada laporan aktivitas. 3 adalah laporan arus kas yang berfungsi untuk mengetahui aliran kas masuk dan keluar yayasan. Terdapat 3 komponen utama yang akan kita susun, yaitu aliran kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dari aktivitas pendanaan. Pada kali ini kita susun secara direct method, diawali dengan menghitung berapa aliran kas yang berasal dari aktivitas operasi. Di sini ada kas dari penyumbang sebesar 16 juta sekian, kemudian dikurang dengan kas yang dibayar kepada supplier, kas yang dibayar kepada karyawan, kas yang dibayar untuk operasional, kas yang dibayar untuk biaya lain-lain, dan menghasilkan kas bersih digunakan dalam aktivitas operasi sebesar 300.000 sekian. Selanjutnya, kita menghitung aliran kas yang berasal dari aktivitas investasi. Di sini hanya terdapat pembelian peralatan sebesar 500.000. Dan kita catat sebagai kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi. Terakhir, kita hitung aliran kas dari aktivitas pendanaan, dan ternyata di sini tidak ada aktivitas pendanaan yang terjadi, sehingga kita isi 0. Setelah itu, kita jumlah dan menghasilkan penurunan bersih dalam kas sebesar 800.000. Kemudian kita bandingkan antara kas awal Juli dan akhir Juli untuk mengecek kesesuaian aliran kas. Laporan terakhir yang kita sajikan kepada pihak eksternal adalah CALK. CALK bertujuan untuk memberitahu informasi yang belum ada pada laporan keuangan. Yang pertama, ada penjelasan umum. Biasanya berisi mengenai lokasi dan kapan teruntuknya suatu entitas. Kemudian, kebijakan akuntansi apa yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan seperti dasar pencatatan dan pembukuan yayasan yang dilakukan secara historis. Selanjutnya, terdapat pos laporan baik laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang berisi informasi mengenai jumlah akhir baik aset, jumlah pendapatan, jumlah biaya, jumlah arus kas, dan lain-lain.